pagi adik-adik. Halo Kak Kak Neta, Enci. apa kabarnya Kak Neta? Baik, Kak Enci apa kabarnya? Baik. Iya, puji Tuhan ya Kak, kita masih dalam kondisi baik semua Iya, ya puji Kak. Tuhan. Nah, adik-adik apa kabarnya nih yang di rumah? Pasti semua. Pasti baik-baik Kak. Ya, semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya Kak Sehat, Enci. iya, amin. Ya, hari ini adik-adik gimana? Sudah siap? Sudah mempersiapkan hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pasti sudah. Kak Enci sudah siap? Sudah. Oke, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Ya, kita mau bersukaria ya Kak. Ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan harus dengan Semangat dan bergembira tentunya betul. Kak. Yuk adik-adik, sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan hari ini, harinya Tuhan. Yang semangat adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, udah happy belum Kak Enci? Happy, semangat Kak. Semangat ya, karena hari ini harinya siapa Kak? Harinya Tuhan Harinya Kak. Tuhan. Jadi adik-adik juga di rumah semoga juga udah happy dan semangat Happy, kayak kita semangat, ya Kak. iya, Kak. Karena ini harinya Harinya Tuhan. Tuhan. Nah adik-adik sekarang masih bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Nancy berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. selamat pagi. Pagi hari ini Pada hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu hadirat-Mu yang kudus. yang kudus. Kami berterima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan untuk penyertaan di sepanjang di sepanjang kehidupan kami. Terima kami. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau Yesus. sudah membangunkan kami Engkau sudah di membangunkan pagi kami hari di pagi hari dengan tubuh yang segar. yang segar. Dan saat ini Tuhan Yesus, Saat ini Tuhan Yesus, kami sudah siap. kami sudah Kami siap. sudah duduk manis. Kami sudah duduk Kami manis. akan mengikuti Kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu minggu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini. Kami mohon Kami mohon Roh-Mu yang kudus Roh-Mu yang memberikan kudus kami memberikan semangat semangat untuk kami untuk kami terus memuji terus dan memuji mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. juga mau berdoa Kami juga mau buat berdoa teman-teman kami untuk teman-teman yang kami mungkin yang mungkin saat ini mereka sakit. mereka sakit. Kiranya Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. menyembuhkan mereka Yang malas, yang malas, kami mohon, kami mohon, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan semangat, berikan semangat buat teman-teman kami. buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Ya. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Enci? Kita mau lihat video kesaksian adik-adik. Iya, kesaksian. Ya. Jadi teman-teman yang sudah mengirimkan videonya, video kesaksian, kita mau lihat nih Kak Enci. Ya, makin seru ya Kak ya. Betul Kak Enci. Wah, makin hebat ya. Yuk adik-adik Kak Enci kita Yuk. lihat sama-sama ya Ayo, videonya ya. mari kita. Silakan. Teman-teman, kali ini aku mau nyanyi di jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan Yesus, serta Yesus namanya. Wah, gimana tadi Kak Enci kesaksian Wah, adik-adiknya? bagus Kak, ya? luar biasa Betul. teman-teman kita ya. Tapi nih Kak Enci kayaknya yang kirim video kesaksian itu aja ya adik-adiknya, Itu bener dia. nggak Kak? Coba dong, kayaknya kelas besar belum ya? Oh iya bener. Kelas kecil terus nih yang Betul. kasih kesaksiannya Kak. Yang kelas besar boleh ya, selain mengirimkan hafalan juga kesaksian ya. Iya. Ya boleh bernyanyi ya Kak. Boleh. Boleh bercerita. Boleh baca puisi juga ya Kak. Baca puisi Iya. juga bisa ambil dari Alkitab tuh Kak. Betul. Nah gimana tuh Kak cara kirimnya Kak? Kirimnya ke nomor di bawah ini nih. Ya, Kak ke Neta dengan atau ke Kak Kak Siska. Siska. Paling lama hari Sabtu jam 3 sore. sore. Jangan lupa ya adik-adik. Nah sekarang kakak mau undang adik-adik semua bangkit berdiri lagi. Ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus. Kita mau gerakin badan Iya, kita ya Kak. gerak biar nggak kaku ya, Kak. Ya. Pakai gaya ya adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh 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 oh, oh. Sungguh indah. Amat tinggi. Amat tinggi Takkan teratasi, amat dalam takkan terselangi, amat lebar takkan terkelilingi. Oh 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 oh, oh. Sungguh
sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita. Ya, persembahannya dilipat yang rapi. Ya, sudah. Kalau sudah, nanti jangan lupa persembahannya bisa ditransfer ke Kak David sebagai bendahara Komisi Sekolah Minggu. Nanti di bawah sini ada nomor rekeningnya ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga bagimu. Ya, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kaneta berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk begitu banyak berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bawa sebagian berkat yang telah Engkau berikan. Tuhan, Engkau mau sucikan, Engkau mau kuduskan sehingga berkenan di hadapanmu dan juga dapat digunakan untuk setiap kegiatan di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan Tuhan sudah mengajarkan doa sempurna. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk lagi. Silakan duduk adik-adik. Ya, sekarang kita sudah sampai di ceritakan. Ya, betul. Di cerita hari ini ceritanya akan dibawakan oleh Kak Nancy. Kita mau cerita tentang apa nih Kak Nancy? Cerita tentang lembu emas. Wah, lembu emas? Emang ada Kak lembu warnanya emas? Kak, itu makanya. Wah, selama ini kayaknya lembunya dibuat dari emas loh Kak. Oh gitu. Lembu tuh bukannya warnanya coklat Kak? Itu kalau yang beneran, tapi ini dibuat patung. Dari emas beneran. Lembu emasnya tuh patung Kak. Kirain Kaneta lembu hidup warnanya emas. Oh bukan. Jadi dibuat patung lembu emas. Oh gitu Kak. Makanya disebutnya lembu emas karena dibuatnya dari emas. Beneran Kak, asli. Bukan emas bohong-bohongan tapi beneran Kak. Wow, pasti ceritanya seru nih Kak. Seru iya. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih, adik-adik nih minggu kemarin ceritanya masih inget gak? Nah iya masih inget gak minggu lalu siapa dulu nih yang cerita? Ingat gak kakaknya siapa yang cerita? Kak Inci inget gak? Ingat dong. Siapa? Dua cowok. Kak Anggi dengan Kak Esa. Iya. Ceritanya tentang apa ya adik-adik? Iya, mana dan burung iya. Betul. Tuhan menurunkan roti mana dan burung supaya bangsa Israel mereka tidak kelaparan tuh Kak sepanjang perjalanan mereka di gurun. Ya, Tuhan memberikan semua itu ya Kak untuk bangsa Israel. Oke adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita, kita mau angkat pujian dulu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh,
setiap hari Engkau lemah tumbuh. Silakan Kak Inci. Lagunya bagus Kak ya, baca kitab suci kalau kita mau bertumbuh ya Kak. Betul. Bagus banget. Oke, sekarang kita ambil Alkitabnya ya Kak. Oke, kita ambil Alkitabnya. Nah, adik-adik juga ya ambil Alkitabnya. Ya. Ayo yang sudah pegang Alkitabnya, ayo kita buka. Masih sama tuh, yang kemarin juga Keluaran juga tuh Kak. Oh gitu Kak. Nah, sekarang masih Keluaran ya, juga. Sekarang ini, minggu ini Keluaran 32. Sudah dapat ya Keluaran 32? Kalau sudah dapat, nah kita mau baca nih Kak ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Nanti adik-adik juga bisa baca lagi kalau misalnya untuk lebih jelasnya lagi adik-adik nanti bisa kita saksikan ya ceritanya, kemudian adik-adik juga bisa baca. Nah, minggu ini kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang 9 aja Kak. Oke, Kak. Ini judulnya Anak Lembu Emas. Kakak akan baca ayat yang pertama, Kaneta dan adik-adik akan baca ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-9 ya adik-adik ya. Demikian firman Tuhan. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun kepadanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud, menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami sudah boleh memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Dan kami sudah memberikan akan persembahan syukur kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi akan hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan kakak-kakak yang membawakan akan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik. Tadi kita baca ya dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Itu tentang anak lembu emas. Nah, di sini kan sudah jelas sekali ya dikatakan ketika bangsa Israel, bangsa itu maksud bangsa Israel, melihat bahwa Musa kok enggak turun-turun dari gunung Kak. Karena kan Musa lagi bertemu dengan Allah nih. Betul, Gunung Sinai. Ya. Nah, mereka tunggu kok lama banget ya. Mereka enggak sabar. Mereka akhirnya merasa, wah pemimpinnya kemana nih kok nggak nongol-nongol ya. Akhirnya apa? Mereka semua berkumpul, mereka bertemu dengan Harun. Mereka bilang, "Harun, buatkanlah kami Allah supaya
Allah itu dapat memimpin kami berjalan. Karena Musa yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, sampai sekarang aja belum turun-turun, nggak tahu kemana dia. Akhirnya apa adik-adik? Harun akhirnya membuat sebuah patung. Akhirnya Harun bilang, ya sudah kumpulkan emas-emas yang ada padamu. Akhirnya mereka semua kan mereka tuh zaman itu banyak emas mereka semua pakai, yang laki perempuan anak-anaknya semua punya perhiasan emas. Akhirnya mereka copotin semuanya, ditanggalkan, maksudnya dilepasin semua emas-emasnya, dikumpulkan semuanya, dan mereka akhirnya serahkan kepada Harun untuk akhirnya Harun membuat suatu patung tuangan itu jadi dia lembu emas. Iya betul. Sudah jadi, akhirnya apa adik-adik? Itulah Harun buat supaya bangsa Israel tuh senang. Akhirnya bangsa ini mereka sangat senang. Mereka bilang, wah inilah Allah kita yang akan menuntun perjalanan kita. Itu loh patung emas. Mereka sembah. Akhirnya adik-adik mereka senang. Mereka menyembah patung emas itu. Dan Kak tahu nggak? Mereka memberikan itu Kak persembahan-persembahan. Korban bakaran juga tadi katanya. Iya dan Kak, korban keselamatan. Akhirnya Harun juga nih Kak. Akhirnya membuat mesbah bakaran juga di samping patung itu Kak. Nah akhirnya semua esok paginya tuh semua bangsa Israel itu mereka datang lagi ke patung lembu emas itu Kak. Mereka mempersembahkan semua persembahan-persembahan makanan. Kemudian mereka duduk, mereka makan, mereka minum. Setelah itu adik-adik tahu nggak, mereka berdiri, mereka bergembira, mereka bernyanyi, mengelilingi itu Kak. Ini misalnya ini patungnya Kak, mereka mengelilingi, mereka nyanyi-nyanyi, mereka bersorak-sorak karena mereka senang, karena itu Allahnya mereka ya, mereka mulai menyembah. Nah adik-adik tahu nggak, walaupun mereka menyembah lembu emas ini, mereka berarti kan menyembah berhala ya adik-adik ya. Kan nggak boleh ya kita menyembah berhala karena itu patung buatan tangan manusia. Tapi adik-adik tahu nggak, Allah melihat akan bangsa Israel dari atas. Wah bagaimana perasaannya? Allah marah ya karena melihat bangsa yang sudah dipimpin keluar dari tanah Mesir ya. Dengan begitu ajaib Kak, membelah laut yang begitu besar ya. Terus lagi dikasih makan juga sepanjang perjalanan itu kan Allah nggak membiarkan mereka kelaparan Kak. Tetap diberi makanan yang minggu kemarin ceritakan, roti mana, burung. Dikasih tiang juga ya Kak? Iya, waktu siang hari tiang awan supaya mereka nggak panas. Betul. Malam hari supaya nggak kegelapan atau di kedinginan dikasih tiang api. Coba adik-adik, luar biasa kan Allah memimpin bangsa Israel. Tapi tahu nggak, Musa baru pergi ke atas ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah ya. Sebentar aja padahal ya Kak? Iya, itu kan 40 hari ya, berarti cuma 1 bulan lebih. Wah, bangsa Israel udah ngamuk-ngamuk, kemana Musa nih, pemimpin kita yang membawa kita keluar dari tanah Mesir, kok nggak datang-datang, nggak nongol-nongol. Akhirnya mereka tadi kakak cerita, mereka nyamperin si Harun, minta supaya Harun membuat suatu supaya Allah membuat suatu persembahan, atau Allah membuat Allah bagi mereka untuk menuntun mereka ke jalan. Nah akhirnya Harun itu tadi deh suruh ngumpulin tuh Kak emas-emasnya, udah dikumpulin, dilebur dengan api, kemudian terus dibentuklah jadi lembu emas itu Kak. Nah mereka menyembah-nyembah situ Kak, wah senang-senang, mereka menari-nari. Nah akhirnya si Musa, Tuhan mendengar, dan Tuhan melihat, bangsa Israel menyakiti hati Tuhan karena dia menyembah yang bukan Allah, menyembah berhala. Akhirnya Musa disuruh turun dulu sama Tuhan untuk melihat bangsa yang kamu pimpin itu keluar dari tanah Mesir, sudah berkelakuan jahat, sudah berbuat dosa. Akhirnya Musa turun tuh Kak dengan bawa 2 loh batu tuh Kak. 2 loh batu tuh adik-adik isinya itu tentang 10 hukum Allah. Nah itu Allah sendiri yang buat adik-adik dengan jari-jari Allah yang menulis. Nah pada waktu Musa turun dari gunung dengan membawa 2 loh batu, nah ada juga ajudan atau asisten setianya itu yang menunggu di bawah. Nah waktu mereka turun, udah tengah-tengah gunung, mereka dengar seperti ada sorak-sorak. Seperti sorak-sorak mereka bernyanyi berbalas-balasan. Pada waktu Musa sampai turun di kaki gunung, dilihat dia di situ berkemah ada lembu emas. Mereka sedang menari-nari, mereka sedang bersuka cita menyembah lembu emas itu. Hati Musa sangat sedih dan dia sangat marah.
Akhirnya adik-adik saking marahnya Musa nih nggak sadar dia saking marah, dilempar itu 2 batu, dilempar, dia marah. Wah, kalian semua sudah berbuat dosa, kalian sudah menyakiti hati Allah. Akhirnya diambil, tahu nggak adik-adik? Kira-kira ini misalnya lembu emas, diambil Musa marah, diambil, dilempar ke dalam api sampai hancur, sampai lebur, sampai halus, dihaluskan, kemudian ditaruh di air dan airnya disuruh bangsa Israel itu minum. Waduh, benar-benar ya, bangsa Israel itu luar biasa ya. Itu makanya Allah bilang tadi yang 9, bangsa yang apa sih Kak? Tegar tengkuk. Iya. Udah Tuhan kasih mujizat yang gitu luar biasa ya. Tapi mereka masih juga mau menyembah berhala. Nah adik-adik, lebih jelasnya lagi nih kalau adik-adik ini lebih tahu, mari kita saksikan video berikut ini. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, "Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu." Nah tadi adik-adik ya lihat ya bagaimana bangsa Israel tuh Kak menyembah-nyembah lembu emas, lembu tuangan emas yang mereka buat. Akhirnya kan tadi adik-adik saksikan ya, Musa marah membandingkan 2 loh batu tadi itu. Dan ya Musa buang itunya lembu emasnya ke dalam api sampai melebur. Kan kalau emas itu dibakar dalam api yang sangat panas, air mencair. Udah mencair, kemudian dialus-alusin saking marahnya Musa. Halus disiram tuh kan di dalam air, disuruh minum tuh bangsa Israel.
Wah adik-adik ya, nah dari pelajaran ini tahu nggak adik-adik, Tuhan tuh nggak mau kita menyembah Allah lain selain dari Allah yang kita sembah pada pagi hari ini Kak. Jadi nggak boleh menyembah-nyembah berhala. Berhala itu nggak seperti misalnya kayak tadi menyembah patung. Misalnya adik-adik punya benda kesayangan juga itu bisa berhala. Betul. Sampai sayang, sampai aduh. Tapi kalau adik-adik Alkitab aja kotor nggak masalah. Tapi kalau misalnya adik-adik punya sesuatu yang kotor, dibersihkan, nggak mau sampai kotor. Itu sama aja berhala, Kak. Bener Kak. Pokoknya Kak, kalau kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Tuhan, itu udah nggak boleh ya Kak? Iya, itu berhala juga, nggak boleh. Tuhan sangat marah, Tuhan sakit. Seperti waktu Tuhan menyaksikan bagaimana tuh bangsa Israel membuat patung lembu emas itu sebagai berhala, menyembah, yaitu Tuhan sangat marah ya. Padahal tuh Tuhan kalau kita lihat ya adik-adik ya dari cerita yang sebelum-sebelumnya, luar biasa kan Allahnya. Luar biasa baik Kak. Kalau adik-adik mau tahu, adik-adik baca deh. Pasti adik-adik bingung, ih bener-bener ya. Pasti adik-adik bingung, padahal Tuhan kan udah hebat banget, udah dituntun keluar dari tanah Mesir, dibelah laut kan udah luar biasa, diberi lagi makanan mana dan burung-burung itu kan luar biasa ya. Wah kalau adik-adik baca nih seru, ini sejarah nih Kak. Nah itu tadi ya, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menyembah berhala apapun itu. Jangan kita, tadi yang kakak bilang itu mengingini sesuatu lebih daripada kita mencintai sesuatu melebihi kita mencintai Tuhan ya Kak. Itu adik-adik gak boleh ya. Oke Kak, sekarang ada ayat hafalan Kak Enci? Tapi Kak, kita menyaksikan dulu atau ayat hafalannya? Boleh, kita saksikan dulu ya Kak Enci. Ayat hafalan adik-adik sekolah minggu yang minggu lalu. Ya, silakan disaksikan adik-adik. Shalom, ayat hafalan pada minggu hari ini terambil dari Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Keluaran 17 ayat 7 demikian bunyinya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Terima kasih, selamat hari. Keluaran 17 ayat 7 demikian bunyinya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Selamat hari Minggu. Oke Kak, sekarang ayat hafalannya ini terambil di dalam Imamat. Buka dulu ya, Imamat 9 ayat 4. Imamat 9 ayat 4 adik-adik dicatat ya. Imamat 9 ayatnya yang keempat. Ya. Ayo siapa yang udah dapat Imamat? Itu Kak. Ya. Imamat 19 Kak. 19 ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa
tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Tuh Kak, hafalannya tuh udah begitu tuh. Tuhan kan bilang janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Seperti tadi bangsa Israel adik-adik ya. Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan tegaskan, akulah Tuhan Allahmu. Itu Kak ayat hafalannya untuk minggu depannya. Jangan lupa adik-adik ya. Ya, kita udah selesai nih Kak dengerin cerita. Oke, sudah Kak. Sekarang kita taruh dulu Alkitabnya. Karena kita sudah selesai, berarti sekolah minggu kita hari ini juga udah selesai ya Kak Enci? Iya. Iya, semoga sekolah minggu hari ini bisa memberikan kesan tersendiri kepada adik-adik ya. Tadi ceritanya yang udah disampaikan oleh Kak Nancy, semoga bisa memberkati adik-adik. Iya. Benar. Oke, sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau nyanyi lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar tadi kami sudah beribadah, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau sudah memimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahannya. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang selalu menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tidak ada Allah lain yang ada di hidup kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk seminggu ke depan, kami serahkan hari-hari kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan yang selalu sertai dan lindungi kami, Tuhan yang terus menutup kami, memberikan kami kesehatan, dan juga selalu menemani kami dalam kami bermain maupun dalam kami belajar. Biar Tuhan yang terus memimpin dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih ya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Yesus, selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Ya, adik-adik, kita sudah selesai ya sekolah minggunya. Iya. Ada pesan-pesan Kak untuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah? Iya, tetap pakai masker, Betul. cuci tangan, jaga jarak. Dan kalau bisa, karena sekarang si COVID nih Kak, Iya. tambah banyak lagi ya Kak. Mengajar rela nih, Kak. Ya, jadi adik-adik lebih baik di rumah dulu. Kalau belum perlu banget keluar, lebih baik di rumah ya adik-adik. Semuanya demi kesehatan adik-adik Dan keluarga ya Kak. Betul. Oke, Kak Enci, kita pamit dulu ya sama Oke, adik-adik. iya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah.